Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 16 Mei 2020 bersama Pastor Marcelo Rotandung. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak usah takut, gentar menghadapi dunia yang seringkali menolak bahkan membenci, karena Engkau sendiri dibenci oleh dunia. Berkati kami supaya kami boleh merenungkan sabda-Mu saat ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Saudara-saudariku, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini pada ayat 18 itu tentu bisa mendatangkan kebingungan, bahkan kegentaran, ketakutan kepada sejumlah orang. Mengapa dunia membenci murid-murid Yesus? Mengapa dunia membenci kita? Dan mengapa dunia membenci Yesus? Padahal yang dilakukan oleh Yesus selama misinya, keberadaannya di dunia sejak kelahiran sampai pada puncak kehidupannya adalah cinta kasih, adalah perbuatan baik. Kita tahu pekerjaan Yesus, seperti yang Ia katakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Memberikan hidupnya, memberikan kasihnya, memberikan perhatian, doa-doa kepada banyak orang sakit, orang-orang yang butuhkan pengajaran, mencari kebenaran, semuanya diajari. Bahkan banyak yang diberikan itu bantuan, pertolongan, makanan. Banyak yang disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan dari kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, dan sejumlah orang juga dibangkitkan seperti diantaranya Lazarus. Tetapi mengapa mereka membenci Yesus, atau dunia ini membenci Yesus? Siapakah dunia itu? Dunia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang-orang yang tidak suka akan kebenaran, orang-orang yang membenci itu perbuatan-perbuatan kasih. Itulah dunia. Maka sebenarnya dunia ini bukan hanya orang-orang lain yang bukan orang Kristen, tetapi dunia adalah siapa saja yang itu tidak mau menerima kebenaran, yang menolak kasih. Bahkan orang Kristen pun juga itu yang tidak hidup dalam kebenaran, yang tidak menerima kasih dan tidak mempraktikkan kasih, itu adalah orang-orang dunia. Karena orang-orang dunia lebih mementingkan itu hal-hal duniawi, kedagingan, harta benda, harga diri, martabat, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka tidak heran juga Santo Paulus ketika dia baru saja itu bertobat mengikuti Yesus, dia mengungkapkan dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 3 ayat 7 sampai ayat 8, dia mengatakan, "Apa yang dahulu kuanggap membanggakan, yaitu status, kepandaian, kehormatan, harta benda dan lain sebagainya,
tetapi kini kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Mengenal Kristus bagi Paulus jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat daripada hal-hal duniawi. Tetapi karena itulah juga orang-orang Kristen itu mesti selalu sadar, mesti selalu itu siap bahwa tidak selamanya perbuatan-perbuatan baik kita diterima oleh dunia, bahkan dimusuhi dan dibenci. Boleh kita katakan seperti yang dilakukan oleh Yesus, perbuatan baiknya dibalas dengan kejahatan dan juga puncaknya adalah kematian. Air susu dibalas dengan air tuba. Maka tepatlah kata-kata Yesus dalam khotbahnya di bukit, Matius 5 ayat 10. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, hidup dalam kebenaran itu berarti akan selalu ada konsekuensi, ditolak, dimusuhi, dan dianiaya, bahkan sampai itu dibunuh seperti Yesus. Paulus mengalami hal yang sama dengan gurunya. Stefanus juga seorang diakon. Kita sudah dengarkan beberapa hari yang lalu kisah Stefanus. Bagaimana Stefanus yang begitu teguh beriman dan mewartakan Kristus juga mati dibunuh dengan dirajam. Paulus itu dengan dipenggal kepalanya. Dan masih banyak tokoh-tokoh atau kisah-kisah itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang mengikuti Kristus dan itu menjadi martir. Nah, pertanyaan bagi kita, apa kita juga mau mengikuti Yesus? Pun pula ketika ada kesulitan, pun pula ketika ada masalah, bahkan dibenci. Memang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih itu selalu ada konsekuensi, bahwa itu seringkali kita dibenci, ditolak, dan dimusuhi. Tapi akibat daripada itu adalah bahwa kita mengalami damai sukacita seperti yang dikatakan oleh Santo Petrus dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 20, dikatakan, jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi perbuatan baik itu bisa mendatangkan derita, tetapi itu adalah kasih karunia dan rahmat khusus dari Allah. Mari kita mohon supaya kita kuat mengikuti Kristus dan mau tetap setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus, semoga kami Kau kuatkan, dampingi, dan senantiasa Kau berkati supaya tetap setia taat kepadamu dalam mengikuti Engkau. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.